Selamat siang Ibu Ice. Selamat siang juga Ibu Erwin. Terima kasih saya sudah meminta waktu Ibu Guru di siang hari ini. Saya ingin melakukan observasi pada supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Ibu Ice di kelas nanti bersama anak-anak. Saya ingin mengetahui persiapan-persiapan yang Ibu Ice sudah lakukan menjelang observasi supervisi akademik nanti. Tujuan dari supervisi akademik itu adalah untuk mengembangkan kompetensi seorang guru, yaitu Ibu Ice sendiri. Selain itu juga untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui pola perbaikan. Jadi apa yang kurang atau apa yang belum sempat kita sampaikan, kita bisa perbaiki bersama. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi akademik kita nanti? Ibu, yang ingin saya dapatkan dalam supervisi nanti itu berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin masih banyak yang kurang, jadi minta penambahan atau perbaikan dari Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian terhadap siswa mungkin masih belum sesuai mungkin keaktifan mereka selama pembelajaran seperti apa, dan juga penggunaan media dan perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan mungkin masih banyak yang belum sesuai, masih banyak yang kurang, penambahan dan masukan dari kami. Jadi mungkin yang pertama tadi Ibu sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan observasi supervisi akademik kita nanti dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang akan kita temukan saat supervisi akademik nanti. Kira-kira saya pengen tahu kira-kira materi yang akan Ibu mengajar nanti saat supervisi akademik itu tentang apa? Itu tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Oke, dari materi grafik fungsi kuadrat kira-kira apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang berikut, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dari nilai koefisien dan konstanta terhadap grafik fungsi kuadrat. Oke, baik. Kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran Ibu. Yang terakhir tadi bahwa peserta didik itu atau murid mampu menjelaskan dari grafik yang sudah mereka buat. Kira-kira bagaimana persiapan Ibu untuk proses pembelajaran nanti? Oke, persiapannya Ibu di sini saya akan siapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, kemudian LKPD, media dan instrumen penilaian. Jadi ada RPP, kemudian LKPD dan juga instrumen penilaian. Oke, baik Ibu. Ada 3 yang Ibu sudah siapkan. Kemudian dari materi atau berkas bahan yang sudah Ibu siapkan tadi, apakah ada kendala yang mungkin Ibu temukan selama persiapan itu? Kendala yang saya temukan selama persiapan mungkin berkaitan dengan listrik. Listrik. Takutnya nanti pada saat kegiatan pembelajaran itu listrik padam, karena saya sudah menyiapkan itu media berbasis IT dan juga PowerPoint. Kalau listrik padam berarti tidak bisa dimanfaatkan. Harapannya mudah-mudahan saat supervisi akademik nanti tidak terkendala dengan jaringan ataupun dengan listrik. Kira-kira model pembelajaran yang digunakan saat supervisi akademik itu, proses pembelajaran itu, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan, di situ saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di situ siswa menemukan sendiri, diharapkan siswa bisa menemukan sendiri, karena anak-anak ini kebanyakan mereka cepat lupa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi
Jadi saya menggunakan model ini supaya mereka lebih ingat, sehingga pada pembelajaran berikut ketika ditanya lagi apa yang sudah didapat pada pembelajaran sebelumnya, mereka masih bisa menjawab. Oke, baik. Benar sekali Ibu. Jadi discovery learning itu kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menemukan sendiri jawaban-jawaban yang akan mereka peroleh, sehingga kedepannya mereka bisa dengan sendirinya mengingat kembali, berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Oke, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama berkaitan dengan kompetensi akademik. Bagaimana kemampuan dalam membuat perangkat pembelajaran yang menarik minat siswa. Apalagi matematika ini masih dianggap pembelajaran yang sulit untuk siswa. Jadi perlu optimalkan media yang digunakan sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu, kompetensi dalam mengontrol emosi juga. Karena saya ini biasa cepat emosi, apalagi ketika menanyakan hal yang mudah ke siswa berkaitan dengan operasi dasar, operasi bilangan dasar yang operasi penjumlahan, perkalian dan pembagian yang bilangan yang mudah. Nah, itu kebanyakan mereka bingung. Makanya saya kadang radang juga, apalagi di jam siang itu saya kebanyakan emosi. Oke, Ibu. Baik, luar biasa sekali tentang beberapa kompetensi yang ingin Ibu Ice kembangkan. Yang pertama tadi bagaimana kita menanamkan di dalam diri siswa itu bahwa matematika itu tidak menyeramkan seperti yang mereka dengar di luar sana, tetapi belajar matematika itu sangat menarik. Kemudian yang kedua itu, kompetensi yang kedua itu bagaimana seorang guru bisa mengontrol emosinya. Apalagi kita tahu kalau pembelajaran di siang hari itu bukan hanya ibu guru saja, tapi saya juga itu kadang membuat kita itu cepat marah, sehingga kita bisa cepat melampiaskan kepada anak. Kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa strategi yang Ibu mau lakukan supaya kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi bisa terrealisasi? Hal yang perlu saya lakukan yaitu lebih banyak berliterasi, mencari hal-hal baru terkait pembelajaran-pembelajaran yang menarik atau penggunaan model pembelajaran yang menarik berdasarkan materi yang akan saya bawakan. Kemudian lebih banyak mengakses di PMM terkait dengan pembelajaran yang baik itu pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran dengan metode lain ya. Oke, baik. Betul sekali itu. Sekarang kita banyak sekali sumber yang bisa kita belajar untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Bisa kita akses lewat PMM, kemudian bisa kita belajar di internet atau Google, atau kita bisa ikut seminar-seminar yang orang lain lakukan. Itu adalah cara-cara untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Kira-kira kapan kita mau lakukan observasi di kelas ini? Besok Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan besok saat melakukan observasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, baik. Hari ini kita sama-sama perhatikan. Kita belajar tentang apa hari ini? Grafik fungsi kuadrat. Kaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Ya. Baik, untuk materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, untuk adik pengetahuan, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian untuk adik keterampilan, kalian diharapkan dapat menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan Grafik. Untuk IPK-nya, yang pertama IPK pengetahuan, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat
dengan menggunakan tabel. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengaruh nilai koefisien dan konstanta terhadap grafik fungsi kuadrat. Untuk IPK keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel dan grafik. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu menggunakan model Discovery Learning dengan pendekatan saintifik berbantuan LKPD dan PowerPoint. Kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan definisi fungsi kuadrat dengan benar, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu, bekerja sama, dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel dengan benar, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu, bekerja sama, dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengaruh dari nilai koefisien dan konstanta terhadap grafik fungsi kuadrat dengan benar, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu, bekerja sama, dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel dan grafik dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung, serta memiliki sikap kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan benar. Jadi perhatikan di sini, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu tidak hanya menilai kalian punya pengetahuan, tapi bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran, baik itu dalam berdiskusi dengan kelompok. Selanjutnya, ya, sebelum kita mempelajari apa itu fungsi kuadrat, apakah kalian masih ingat bagaimana menentukan nilai fungsi? Ya, kita lihat di sini. Tentukan nilai fungsi fx sama dengan x tambah 8 untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan 5. Oke, F2. Ada yang bisa? Silakan mengacungkan tangan kalau bisa. Kira-kira untuk F2 itu dapat nilainya berapa? Nilai fungsinya berapa? 2 ditambah dengan 8. Katakan. Oke, silakan Tania. 2 ditambah dengan 8. Dari mana itu 2 ditambah 8? X kan 2. Berarti X tambah 8, X itu kita gunakan tuliskan 2 ditambah dengan 8. Jadi hasilnya 2 ditambah 8 sama dengan 10. 10. oke, kita beri aplaus dulu. Benar ya? Kemudian yang kedua, F5. Selain Tania, siapa lagi yang bisa? Silakan mengacungkan tangan. Oke, Yuli, silakan. F5 sama dengan 5 tambah 8. Karena 5 itu dapatnya dari X. Nilai X kan yang pertama sudah digantikan dengan 5. Jadi yang sebelah dengan X sama dengan digantikan dengan 5. Jadi 5 tambah 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Ya, 13 hasilnya. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk berikutnya. Nah, berarti kalian masih ingat ya materi ini. Ya, selanjutnya kita belajar apa manfaat dari fungsi kuadrat. Perhatikan ini, gambar apa ini? Parabola. Tahu ini parabola? Tahu. Kegiatan apa ini? Apa yang dilakukan? Melempar bola. Seorang yang sedang Melempar bola. melempar bola dan ditangkap atau langsung jatuh? Ditangkap. Ya, jadi permasalahan yang berkaitan dengan proyektil, manfaatnya itu yaitu permasalahan yang berkaitan dengan proyektil, yakni objek apapun yang dilemparkan, ditembak atau dijatuhkan dapat diselesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Seperti menentukan puncak tertinggi dari benda yang kita lempar, atau pada masalah menentukan kecepatan awal bola pada permainan futbal, di mana lintasan bola yang dilemparkan akan berbentuk kurva parabola. Berikut, ya, ini gambar apa ini? Orang sedang Main apa? seluncuran air. Arung jeram. Oke, jadi fungsi kuadrat ternyata dapat berguna untuk menghitung kecepatan suatu benda. Misalkan saja kita sedang bermain arung jeram untuk
video ini ada yang mau menyampaikan kira-kira apa dengan kalian berkaitan dengan apa? Oke, silakan. Jika kurva ke bawah itu dia punya penjelasan itu merupakan maksimum, karena maksimum itu merupakan kurva yang terbuka ke bawah, sedangkan kalau kurva terbuka ke atas dinamakan minimum. Ya, oke, itu berkaitan dengan kurva yang terbuka ke atas atau ke bawah. Kira-kira yang kalian tonton ini berkaitan dengan hal apa saja? Peristiwa apa saja yang kalian tonton? Dan kehidupan sehari-hari. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kurva tadi? Yang terbuka ke atas dan ke bawah. Bermain bola, Bermain bola, jembatan, ya bentuk lintasan bola ya. Terus bentuk lari, lagi. Bentuknya apa seperti bola. Oke, baik. Jadi hari ini bentuk-bentuk ini yang akan kita pelajari dan yang akan kalian gambarkan sebentar dalam diagram koordinat kartesius. Paham? Paham. Baik. Kita lanjut. Ya, dari tahapan pembelajaran, yang pertama kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar. Seperti yang sudah dibagikan. Mana kelompok visual? Coba angkat tangan kelompok visual. Oke, audio. Ya, dan kinestetik. Oke, luar biasa. Ya, selanjutnya kalian akan berdiskusi menyelesaikan LKPD yang nanti Ibu akan siapkan. Kemudian yang berikut kalian akan presentasi hasil diskusi berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Dan yang terakhir kalian akan mengkonfirmasi hasil nanti dipandu oleh Ibu. Oke? Baik, sekarang ya kalian sudah duduk dalam berkelompok dan waktu kerja atau diskusi LKPD-nya dalam waktu 60 menit. Baik, Ibu minta dari kelompok masing-masing ambil satu orang perwakilan. Kelompok visual, kemudian audio dan kinestetik. Oke. Waktu Anda 60 menit, perhatikan apa yang Ibu nilai. Halo. Lihat dalam pelajaran apa yang Ibu nilai tadi? Oke, jadi Ibu harapkan dalam berdiskusi semua ambil bagian. Tidak ada yang hanya menonton. Oke, silakan. Baik, perhatikan. Kalau ada masalah, halo,
audio dan visual. Oke. Silakan. Itu ada link di situ, silakan langsung dicek ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk kelompok ini juga boleh menggunakan ini untuk menyelesaikan LKPD. Ada buku cetak dan panduan bahan ajar. Oke, baik. Sudah semua? Sudah. Kelompok visual sudah? Sudah. Kelompok audio sudah? Kinestetik? Belum. Oke, tinggal grafik ya. Ya baik, karena waktu kita terbatas, jadi kita langsung presentasi ya. Grafik itu yang terakhir tuh sebentar. Nah, jadi kita langsung presentasi dari kegiatan satu lebih dulu ya. Untuk kegiatan satu silakan dua kelompok. Kalau kinestetis nanti yang terakhir untuk gambar grafik ya. Kalau kelompok audio dan visual silakan. Yang mau tampil lebih dulu untuk kegiatan satu, kelompok mana? Kelompok mana yang mau tampil lebih dulu kegiatan satu? Silakan. Ibu, mana yang ya. Ya, kelompok kinestetik sama mereka dulu depan. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Tania, saya persilakan. Manakah yang membuat variabel dengan pangkat tertinggi 1? Jawab nomor 1 dan 2. Mengapa? Ditunjuk dulu nomor 1 yang mana? Nomor 1 ini dan nomor 2 ini. Mengapa? Karena pangkatnya ini hanya satu saja, tapi tidak dituliskan dalam matematika. Maka di sini dengan pangkat tertinggi 1 itu nomor 1 dan nomor 2. Disebut apakah fungsi yang pangkat tertinggi variabel 1? Jawab linear. Ini dulu ya. Silakan. Moderator. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Sudah ada? Silakan, dua kelompok yang lain.
tertinggi variabelnya 1 disebut dengan linear? Apakah Ivan puas dengan jawaban kami? Ya, saya puas. Oke, baik. Masih ada? Adakah yang ingin bertanya? Akan bertanya. Sudah? Masih ada kelompok kinestetik? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, berarti tadi sesuai pertanyaan dari Yovan ya. Kenapa pangkat tertinggi variabelnya 1 disebut sebagai fungsi linear? Karena apa? Kalau pangkat tertingginya 2, Kuadrat. berarti sudah fungsi Kuadrat. Fungsi linear sudah pelajari toh? Sudah. Kelas berapa? Belasan. Berarti kalian sudah paham berkaitan dengan fungsi linear. Oke. Kita lanjut. Langsung dibaca saja. Hapus ada tidak tadi? Temuan variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jawab nomor 3, 4, dan 5. Jika persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 2 disebut kuadrat. Maka fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya 2 disebut fungsi kuadrat. Sehingga bentuk umum fungsi kuadrat adalah x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Selanjutnya perhatikan uraian berikut. Apabila pada suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c nilai a sama dengan 0, maka fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, fx sama dengan 0 x kuadrat tambah bx tambah c. Langsung tuliskan. Fx sama dengan 0 tambah bx tambah c. Fx sama dengan bx tambah c. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Waktu kami berikan.
yang pangkat? Konstanta. Konstanta. Variabelnya. Variabelnya. Oke, variabelnya di situ ada pangkat tidak? Tidak. Tidak. Ada. Ada atau tidak? Ada. Tadi bilang tidak ada pangkat. Kalau ada pangkatnya berapa variabel? Satu. Jangan lupa itu. Walaupun tidak ditulis pangkat ke situ, tapi dia memiliki pangkat. Bilangan yang dipangkatkan satu hasilnya? Satu. Bilangan yang dipangkatkan satu, bilangan apa saja? Kalau dipangkat satu, hasilnya? Bilangan Bilangan sendiri. itu sendiri. Makanya ditulis bilangan itu sendiri tanpa pangkat. Paham ini? Paham. Oke. Sudah masih ada? Tidak ada? Kita lanjut. Silakan kita akhir ini. Apakah fx sama dengan bx tambah c fungsi kuadrat? Ya, kesimpulannya apakah fx sama dengan bx tambah c merupakan fungsi kuadrat? Ya atau tidak? Tidak sih. Ya atau tidak? Tidak. Tidak? Kenapa tulis ya di situ? Kalau ya alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Ya tadi sudah tulis ya, atau sekarang diganti tidak. Kenapa? Alasannya apa? Kelompokannya? Kelompok visual ya? Karena tidak memiliki pangkat. Ayo coba Teddy maju ke depan supaya dilihat oleh teman-teman dan itu dulu. Ya, silakan Teddy menjelaskan. Karena tidak memiliki pangkat. Kenapa? Kenapa Teddy? Karena tidak memiliki pangkat. Tidak memiliki pangkat. Apa yang tidak memiliki pangkat? Berarti kita baru saja melewati itu tadi toh? Ya. Sudah lupa lagi. Karena apa tadi alasannya? Karena jika pangkatnya satu itu hasilnya bilangan sendiri. Jadi itu fungsi apa? Fungsi apa? Kalau bukan fungsi kuadrat berarti dia fungsi apa? Linear. Apa fungsi? Linear. Linear.
menghadap ke depan. Moderator. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan melaporkan hasil diskusi kepada unit 11. Perhatikan gambar dua anak yang sedang bermain lempar bola di atas. Seperti yang kita lihat di sini, lintasan bola yang dilempar ke atas merupakan salah satu contoh bentuk grafik fungsi kuadrat, yaitu berbentuk parabola. Dengan soal gambar
Ini tinggal menuliskan kembali ya. Sudah kalian dapatkan di langkah 2, tulis kembali di langkah 3. Berarti ini sesuai ya? Sesuai dengan yang tadi ya? Ya.
kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami kepada Natri Satu Silakan. Saya akan menjelaskan yang pertama tadi gambar grafik. Yang pertama detektif 3 Berarti apa pertama? Fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nilai x-nya negatif 3 dan nilai y-nya 9. Nilai negatif 3 nilai x-nya di sini dan maju lagi depan. Di depan sini belum perlu pas. Kalian yang lain jangan di saya. Ke sini. Turun lagi ya. Tunjuk di sini, satu orang tunjuk di sini. Yang pertama, ini siapa? Ini yang laki-laki sudah, Jason Merza. Untuk fx x kuadrat, yang mana? negatif 3,9. Negatif 3 disumbu x. Sabar. Jason yang tunjuk dulu, yang mana Jason? X, Y itu X, Y. Ya, X bagian bawah. X sama Y. Bagian pertama, bagian terakhir. Titik yang pertama berapa Jason? Negatif 3,9. Berapa di situ? Tunjuk mana? Di mana? Di grafiknya di mana? Negatif 3 disumbu x dan 9 disumbu y. Di sini. Oke. Berikutnya Jason. Negatif 2 terdapat di sumbu x dan 4 terdapat di sumbu y. Maksimum. Turun atas. Definisi fungsi kuadrat sampai pada kalian menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Ini fokus sama dulu. Ya, apa yang dapat kalian simpulkan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2? Oke, yang pertama. Apa itu fungsi kuadrat? Ada yang bisa? Oke, silakan. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, c elemen real dan a tidak sama dengan 0. Paham ya? Paham. Fungsinya bentuk umumnya bagaimana? Fx sama dengan ax kuadrat tambah b kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan 0 bagaimana? Bukan, tidak boleh menggunakan segi kuadrat, bukan fungsi kuadrat. Kalau a sama dengan 0 berarti kita akan mendapatkan fungsi Kuadrat. Fungsi Kuadrat. bukan fungsi kuadrat berarti kita dapatkan fungsi Kuadrat. Oke, paham ya? Ya, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Yang pertama apa? Memilih beberapa nilai x bilangan bulat dari daerah asal. Oke. 2. Menentukan daerah hasil dengan mensubstitusikan setiap nilai x ke fungsi. Yang ketiga, menuliskan nilai x dan fx yang diperoleh ke dalam tabel. Yang keempat, menggambarkan titik-titik yang diperoleh pada tabel nilai pada bilangan Kartesius.
Bagaimana pengaruh nilai A terhadap bentuk grafik? Angkat tangan yang bisa. Mana Andre? Oke, silakan Andre. Ibu dengar dia punya suara-suara halus dari tadi. Silakan Andre. Bagaimana pengaruh nilai A? Oke, silakan. Atau Andre mau jawab? Silakan Andre. Jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Oke. Kira-kira dari ketiga grafik tadi yang mana A lebih besar? Dari ketiga grafik tadi toh, yang kalian pakai benang tadi warna apa tadi kelompok kinestetik? Biru, hijau, pink. Nah, kira-kira yang untuk A lebih besar 0 itu warna apa? Hijau. Biru. Yang lebih besar 0. Biru. Warna apa tadi? Biru. Hijau. Pink. Bukan kata. Pink. Hijau. Itu yang A lebih besar. Yang kedua, pengaruh nilai A. Jika A Dari 0, maka grafiknya akan A apa? Jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. tunjukkan tadi dengan biru. Biru atau hijau? Terus yang terakhir, Jika lebih besar dari 0 dan nilai A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. makin kurus. Itu grafik apa tadi? Grafik pink itu grafik apa? Terbuka ke atas. Grafik apa? Fungsi apa tadi? Fx sama dengan negatif Fx sama dengan negatif kuadrat. warna pink. X kuadrat. Ya, 2x kuadrat. Oke. Ya toh, kalau dia dengan warna biru kan sama-sama terbuka ke atas. Karena dia 2x kuadrat, maka dia akan semakin kurus. Pembelajaran kita hari ini luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan selamat siang untuk kita semua. Siap, Bu. Beri tepuk tangan dulu. Selamat siang Ibu Ice. Selamat siang juga Ibu Erwin. Oke Ibu Ice, siang hari ini saya minta waktu sedikit untuk berdiskusi dengan Ibu Ice mengenai hasil observasi yang Ibu Ice lakukan tadi, yaitu praktek mengajar di dalam kelas bersama dengan murid. Untuk itu sebelumnya saya pengen tahu kira-kira apa yang ingin Ibu Ice dapatkan pada sesi diskusi kita siang hari ini. Dari kegiatan pembelajaran tadi sudah pasti masih banyak hal yang kurang. Jadi saya harapkan Ibu bisa memberikan masukan atau perbaikan dari Ibu, tambahan mungkin terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan supaya kedepannya jadi lebih baik. Oke, baik. Jadi baik Ibu Guru, ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal waktu pra-observasi itu, bahwa tujuan dari observasi ini bukan untuk melihat salah atau benarnya, tetapi ini untuk meningkatkan kompetensi dari seorang guru. Karena selain meningkatkan kompetensi seorang guru, tetapi itu untuk memperbaiki apa yang belum tercapai. Untuk itu saya mau tahu dulu bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah selesai saya melakukan observasi di kelas tadi. Oke, perasaan saya Ibu, saya merasa lebih lega dengan melihat bagaimana keaktifan dari anak-anak dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan. Tadi yang saya lakukan itu terlihat anak-anak lebih aktif, lebih banyak yang bertanya,
sekali. Saya tadi saat observasi itu saya melihat sangat luar biasa partisipasi, kemudian anak-anak sangat aktif untuk bertanya, kemudian menyampaikan pendapat mereka, itu sangat luar biasa. Kira-kira tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, kalau tidak salah tadi ada 4 tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai semua atau tidak? Ya, sudah tercapai semua Ibu. Sudah tercapai semua. Oke, baik Ibu. Kira-kira tadi materinya tentang apa? Tentang grafik fungsi kuadrat. Oke, grafik ya. Oke, grafik. Baik Ibu. Tadi dari tujuan pembelajaran yang terakhir itu sampai ke grafik. Kemudian sesuai dengan materi, dan selama saya mengamati tadi sampai ke anak sudah bisa membuat grafik ya. Anak sudah membuat grafik, itu sangat luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira menurut Ibu selama proses pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal atau yang menurut Ibu sudah baik? Oke. Yang sudah baik yang saya lakukan tadi, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di sini siswa menemukan sendiri. Dimana ketika mereka menemukan, mereka jadi lebih ingat. Kemudian selain model pembelajaran, saya juga membagi mereka dalam kelompok berdasarkan gaya belajar. Saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi di sini. Gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Jadi saya lihat bagaimana keaktifan mereka. Nah, di sana mereka menggunakan iPad untuk sebagai sumber belajar untuk menyelesaikan LKPD. Di situ mereka lebih aktif. Kemudian selain itu juga saya menayangkan video dan PowerPoint yang menggunakan gambar-gambar lucu sehingga mereka tidak terkesan bosan selama pembelajaran. Oke, baik Ibu, luar biasa tadi. Memang betul apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya ambil secara garis besar bahwa proses pembelajaran yang Ibu terapkan tadi itu sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis IT ya. Jadi Ibu sudah menggunakan ada beberapa video, kemudian saat diskusi kelompok, siswa di setiap kelompok sudah dibagikan dengan tablet masing-masing. Itu sangat luar biasa. Dari semua yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah mungkin masih ada yang kurang menurut Ibu? Ya, kalau kurang sudah pasti ada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan kemampuan dasar, kemampuan dasar anak-anak dalam berhitung. Oke, Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian yang berikut itu mereka punya selain kemampuan dasar, mereka punya keaktifan. Ya. Karena tidak semua anak-anak itu aktif. Ya, betul. Hanya beberapa, karena sampai akhir pembelajaran itu hanya beberapa anak saja. Oke, itu betul. Jadi ada dua ya, ada dua kekurangan. Sebenarnya bukan kekurangan, tetapi itu hal yang perlu kita perbaiki di pembelajaran kita berikutnya. Yaitu memang kita tahu bersama bahwa kemampuan anak itu, setiap anak itu tentu berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya keaktifan ya, partisipasi mereka saat proses pembelajaran, lebih khusus itu saat sesi diskusi kelompok. Jadi kelihatan masih ada beberapa anak yang teman-teman lainnya sibuk berdiskusi, dia buat yang lain begitu. Tapi itu tadi saya sangat apresiasi karena Ibu sudah memetakan mereka sesuai dengan gaya belajar sehingga kita bisa lebih mengenal mereka secara baik. Baik Ibu, kira-kira target atau kiat-kiat apa begitu yang bisa Ibu lakukan untuk bisa memotivasi anak itu untuk lebih aktif atau mendukung kemampuan mereka itu untuk lebih baik lagi? Ya, kalau untuk keaktifan memang masih banyak kurang dari pembelajaran saya. Saya kurang menggunakan kegiatan mindfulness di awal pembelajaran. Mungkin mereka dengan beban dari rumah, jadi sampai ke sekolah, jadi mereka
tidak fokus. Nah, kemudian yang berikut mungkin mereka menganggap bahwa pembelajaran itu matematika itu adalah pembelajaran yang sulit sehingga mereka menjadi kurang bersemangat. Jadi kedepannya saya akan menggunakan ice breaking mungkin yang bisa memacu kembali semangat mereka. Oke, Ibu, betul sekali Ibu. Jadi kita tahu bahwa pembelajaran matematika, apalagi kalau kita laksanakan di siang hari itu, kita harus banyak menggunakan ice breaking atau mindfulness sehingga mereka itu bisa kembali ke posisi awal. Kalau tidak, ada yang sudah pikiran di rumah dan lain-lain. Kira-kira target waktu Ibu bisa realisasikan kiat-kiat yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kapan? Setelah ini mungkin untuk pembelajaran berikut pasti saya akan lakukan. Tentunya. Baik. Pastinya di pembelajaran berikut itu harus paling kurang harus ada selip dengan mindfulness atau dengan ice breaking. Apalagi pembelajaran kita itu secara umum itu orang tahu bahwa kalau matematika itu membosankan. Hampir semua anak itu tidak mau belajar matematika. Oke. Dalam menjalankan rencana atau kiat-kiat Ibu tadi, kira-kira Ibu butuh dukungan atau motivasi gitu dari orang lain atau Ibu bisa berjalan sendiri? Ya, saya pasti sangat membutuhkan dukungan baik itu dari kepala sekolah, dari rekan, teman sejawat, dan juga dari Ibu sebagai guru penggerak. Tentunya Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya mudah-mudahan juga saya bisa membantu. Mungkin ada teknik-teknik mindfulness yang saya dapatkan di program guru penggerak, mungkin nanti bisa saya bagikan. Harapan saya semoga apa yang sudah baik tadi saya lihat saat proses pembelajaran tadi yang sudah baik, mudah-mudahan Ibu Ice ke depannya lebih meningkat lagi. Kemudian yang kurang-kurang mari kita belajar bersama, ada banyak sumber belajar yang kita bisa dapatkan sehingga pembelajaran kita, kualitas pembelajaran kita di kelas itu ke depannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang.